Jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus tunduk. Prajurit TNI yang aktif menjabat itu, Pak? Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 47. Mereka yang operasi di Papua, mereka yang operasi perdamaian di luar negeri bertahun-tahun, berjenjang karir dari mayor, letkol, kolonel sampai jenderal. Kenapa mereka yang tidak dipilih sebagai sekretaris kabinet? Padahal jabatan sekretaris kabinet itu jabatan level mungkin setara jenderal 1 atau jenderal bintang 2. Tapi harus mayor TNI, seorang mayor yang harusnya harus mengabdi di internal TNI. Jadi dalam konteks pengangkatan itu ada dampak terhadap organisasi. Karena dalam TNI itu ada jenjang kepangkatan. Seharusnya pemimpin sipil tidak boleh melakukan kontrol sipil subjektif. Yang dilakukan adalah kontrol sipil objektif. Hari ini kita mendengarkan berita yang sangat menghebohkan. Mayor Teddy Indrawijaya dengan jabatan sekretaris kabinet mendapatkan kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel terhitung 25 Februari 2025 yang lalu. Tentu ini sebuah berita yang mengejutkan karena di lettingnya atau teman seangkatannya itu baru akan menjadi mayor per 1 April 2025 mendatang. Bahkan pemegang Adi Makayasa 2011, Kapten Korpseni Hendrik Pardamaian Hutagalung itu masih berpangkat kapten dan baru nanti per 1 April akan menjadi mayor. Nah, yang menarik adalah untuk menjadi letnan kolonel itu membutuhkan waktu sekitar 18 tahun dari pangkat pertama letnan 2 dengan catatan dia harus sudah lulus pendidikan lanjutan perwira 2 dan juga pendidikan sekolah staf dan komando angkatan darat. Jadi butuh waktu 18 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Nah, Teddy kebetulan belum memenuhi persyaratan dan dia belum lulus pendidikan lanjutan perwira 2 apalagi sesquad. Nah, jika seseorang belum lulus di kelapa 2 hingga sesquad, maka memerlukan waktu sekitar 22 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Karena itu semestinya Teddy Indrawijaya baru akan menjadi letnan kolonel pada tahun 2033 mendatang. Saya kira ini sebuah kehebohan dan saya kira juga persoalan Teddy juga pada saat dia ditunjuk menjadi sekretaris kabinet, seharusnya menurut Undang-Undang TNI pasal 47, perwira atau prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Nah, Teddy sejak dilantik menjadi menteri atau sekretaris kabinet pada Oktober lalu tetap dengan pangkat mayor. Nah, ini juga menandakan bahwa ada administrasi yang kurang baik, ada sesuatu yang dipaksakan. Saya kira juga Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI juga merasa ada konflik batin di dalam kasus Teddy Indrawijaya ini. Jadi menurut saya semestinya pimpinan TNI dan Kepala Negara, Presiden Prabowo Subianto mestinya tegas. Pensiunkan Teddy karena ini akan menjadi cacat sejarah militer Indonesia. Belum pernah ada sejak era reformasi orang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa 2 kali seperti ini dari pangkat mayor dan juga pangkat letnan kolonel. Jadi semestinya Teddy Indrawijaya lulusan Akademi Militer 2011 ini, kalau dari kepangkatan itu untuk menjadi ajudan presiden pun belum memenuhi persyaratan.
ini posisinya semestinya masih asisten ajudan presiden. Karena itu menurut saya pasti ada konflik batin, ada protes-protes di antara prajurit TNI, tapi dia tidak bisa mengemukakan protes-protes ini. Saya kebetulan yang meliput kegiatan TNI sejak 1991 sampai sekarang, bahkan sering diminta untuk menjadi pembicara di instansi-instansi TNI. Tentu tugas saya mengingatkan, bukan dengan kebencian, tapi ini kritik yang membangun, kritik konstruktif. Jangan sampai hanya karena satu orang Teddy maka organisasi dirusak. Jadi kenaikan pangkat ini mestinya juga harus taat aturan. Orang harus ikut aturan, bukan aturan mengikuti seseorang. Saya kira pengalaman ini menjadi sejarah yang tidak baik untuk dilanjutkan. Demikian, salam. Selamat pagi teman-teman. Saya sebagai salah satu warga negara yang berasal dari kawasan timur Indonesia ingin mengatakan atau ingin mengucapkan bahwa Mayor Teddy akan menjadi bencana politik buat seorang Presiden Prabowo. Mungkin Anda pasti kaget, tapi ini adalah argumentasi saya yang saya ingin sampaikan, bahwa argumentasi saya mempunyai dasar teori yang kuat. Begini nih, Mayor Teddy sebagai ajudan, tiba-tiba ketika Pak Prabowo menjadi presiden, dia menjadi anggota kabinet, menjadi sekretaris kabinet, lembaga yang begitu prestis, yang biasanya selama ini ditempati oleh para jenderal. Saya sebagai warga sipil melihat gaya lompatan-lompatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Mayor Teddy itu di luar nalar saya, apalagi rasa keadilan saya. Rasa keadilan saya terusik. Bisa kita lakukan survei kecil-kecilan. Jika Anda bertanya kepada seluruh warga negara atau sebagian warga negara, mereka mungkin akan membenarkan apa yang saya katakan. Dan kalau kita lakukan survei lebih kecil lagi, di lingkaran timnya Bapak Prabowo, di anggota kabinet, mereka kemungkinan mempunyai pandangan yang sama, tapi mereka tidak berdaya. Kita tarik lagi Pak, kalau kita lihat di lingkaran Hambalang, orang-orang yang dikader oleh Pak Prabowo, mereka juga melihat ada ketidakadilan yang sedang dipertontonkan oleh seorang yang mereka idolakan, yaitu Presiden Prabowo. Itu dari sisi sipil. Tentu hal ini akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Kemudian kita pindah, kita lakukan survei kecil-kecilan di lingkaran TNI, baik itu darat, laut, dan udara, dan kepolisian. Jika kita tanyakan kepada mereka, maka mereka juga akan mengucapkan hal yang sama, bahwa mereka sedang menonton ketidakadilan yang dipertontonkan oleh seorang presiden. Bayangkan seorang Teddy bisa menempati posisi jenderal, dia melakukan lompatan-lompatan luar biasa. Buat teman-teman di bawah angkatan dia bahwa ada yang tidak beres. Teman-teman yang seangkatan dia secara personal, mereka ada perasaan, oh seperti ini rupanya. Di atas angkatannya, yaitu para kolonel dan jenderal-jenderal muda itu, mereka juga resah, tetapi mereka tidak berdaya. Dan kalau kita tanyakan pun kepada seorang panglima TNI, dia juga akan mengatakan hal yang sama, tapi dia tidak berdaya karena ini adalah selera primitif seorang presiden. Kenapa saya katakan primitif? Karena menyalahi aturan main kenegaraan kita.
paling nggak di lingkaran TNI. Bahkan seorang mantan Presiden SBY telah mengingatkan kita semua bahwa jika ingin menapak karir di pemerintahan, maka tanggalkan, mundur dari militer. Sudah banyak yang mengingatkan itu, para ahli juga mengingatkan itu. Yang saya ingin katakan, mengapa akan menimbulkan bencana? Ingat Pak Prabowo, bahwa saat ini tidak bisa kita ingkari atau kita pungkiri bahwa korupsi yang terjadi di mana-mana menimbulkan kemarahan publik. Apalagi melihat penanganan elit-elit atau tokoh-tokoh yang berada di balik korupsi itu tidak juga melukai perasaan keadilan rakyat. Dan rasa ini terpendam di hati rakyat. Artinya ini menimbulkan keresahan. Sekarang kita pindah ke TNI. Perasaan yang sama dengan alasan yang berbeda itu juga muncul. Ada keresahan, ada kemarahan di lingkaran TNI bahwa ada tontonan ketidakadilan yang mereka lihat dari seorang pemimpin, yaitu presiden. Mereka tidak berdaya. Tetapi ini peringatan penting, sekali lagi penting. Ingat, ketika keresahan sosial bertemu dengan keresahan teman-teman, saudara-saudara kita dari TNI dan Polri, dia akan menyatu dan dia akan bergerak. Bisa-bisa kemarahan sipil dan kemarahan militer, ketidakpuasan sipil dan ketidakpuasan militer akan menyatu dan akan menggulung kepemimpinan Presiden Prabowo. Mungkin pendapat ini ada di dalam pikiran banyak orang, tapi mereka tidak berdaya karena mereka adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruh seorang presiden. Saya adalah orang bebas, tetapi saya mencintai negeri ini, bahwa negeri ini harus damai. Jangan ada kekerasan di negeri ini. Begitu bertemu dua arus besar, dipastikan negeri kita akan muncul kekerasan yang tidak mungkin atau bisa saja akan menelan korban hanya karena selera primitif seorang presiden.